Pertama, harus kembalinya WNI dari beberapa negara, ini terutama yang dari Malaysia, ini betul-betul perlu kita cermati karena ini menyangkut bisa ratusan ribu, bisa jutaan WNI yang akan pulang. Ayo, what's up guys, balik lagi bareng gua Fajar di channel 1000 Video. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Dan untuk yang baru berkunjung bisa ditekan terlebih dahulu tombol subscribe-nya. Oke guys, jadi ini sekitar pukul 5 sore. Jadi gue baru balik dari kedai atau dari pasar tadi beli beras karena keperluan sehari-hari juga habis. Dan gue sekarang berada di Malaysia karena memang gue kan juga kerja di Malaysia. Seperti kalian tahu bahwa Malaysia sudah melakukan lockdown pada tanggal 18 Maret 2020 dan tepat pada hari ini lockdown itu akan diperpanjang hingga tanggal 28 April 2020. Jadi tadi gue baca berita dan nonton berita juga bahwa Perdana Menteri Malaysia sudah mengumumkan bahwa lockdown atau kawalan pergerakan akan diperpanjang hingga tanggal 28 April 2020. Jadi kurang lebih sekitar 1 bulan ya, lebih 1 bulan kita lockdown. Dan banyak sekali video-video bahwa TKI Malaysia, pekerja Malaysia balik kampung dan lain sebagainya. Bahkan satu hari bisa sampai ratusan orang. Aku tengok di aku lihat di di berita, terus lihat di grup WhatsApp juga ada beberapa video yang begitu antrinya warga Indonesia akan balik dari Malaysia melalui pelabuhan Situlang Laut. Kalau tidak pelabuhan Pasir Gudang. Jadi ada beberapa video yang aku udah tengok. Merebaknya penyebaran virus corona, 156 pekerja migran dari Malaysia tiba di Bandara Internasional di Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Dari 30.101 TKI yang pulang, 12.710 orang melalui Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun dan 17.115 orang melalui Pelabuhan Internasional Harbour Bay, Kota Batam. Warga negara Indonesia di luar negeri menghadapi rentetan prosedur untuk proses pemulangan sampai ke daerah masing-masing di tanah air. WNI yang bekerja di Malaysia termasuk dalam skenario tersebut. Reporter TV One Dimas Purnomo berada di Kuala Lumpur dengan laporan. Sebanyak 3.286 tenaga kerja Indonesia atau TKI yang bekerja di Malaysia pulang ke tanah air. Mereka kembali melalui jalur laut menggunakan kapal cepat dari Pelabuhan Kukuk Internasional Malaysia menuju Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Merebaknya virus COVID-19 di Malaysia menyebabkan 61 WNI yang bekerja di negara tersebut dipulangkan ke Indonesia melalui Pelabuhan Domestik Sri Junjungan, Kota Dumai, Provinsi Riau. Kedatangan 61 orang tenaga kerja ini mendapatkan pengawasan ketat dari tim penanggulangan COVID-19 Dumai. Selain suhu tubuh mereka dipantau menggunakan thermal scanner, Polres Dumai juga memasang ruang antiseptik otomatis yang menyemprotkan disinfektan ke barang bawaan serta pakaian TKI. Dan sebenarnya aku memilih bertahan karena menurut aku kalau aku balik juga nanti sampai sana, sampai Batam Center aku dikarantina entah berapa hari. Nanti kalau misalkan udah clear tidak ada masalah baru kita diperbolehkan balik gitu. Kalau ada masalah misalkan kita terkena virus tuh kita ya dikarantina dulu gitu loh. Dan sebenarnya kalau misalkan kita balik, contoh teman-teman yang ada di Malaysia ingin balik, contoh gimana kalau kita bawa virus itu gitu loh. Kita tidak tahu kita terkena atau tidak, kita juga kan tidak tahu. Jadi kalau misalkan nanti terkena keluarganya, terus rekan-rekan terdekatnya di kampung halaman, itu kan sangat merugikan sekali. Jadi bagi aku, saran aku tetap bertahan gitu loh di sini, meskipun ya kita tahu kalau kita nggak kerja di sini ya kita nggak ada duit gitu kan. Tapi
menurut aku ada beberapa company, memang company kan di sini ada dua jenis, company dan kontrak. Kalau kontrak ya kalau kita nggak kerja ya memang nggak dapat duit. Tapi kalau company seperti aku company, jadi misalkan aku nggak kerja 1 bulan tetap digaji, tapi gajinya itu basic gitu loh, itu gaji pokok. Misalkan gaji pokoknya sekarang kan UMR di sini adalah 1.200, nah bakal dapat 1.200 gitu. Jadi ya kita ngirit-ngirit aja, 1.200 harus cukup 1 bulan, jangan boros-boros gitu. Dan yang harus aku ingatkan adalah jangan keluar ketika kita tidak ada keperluan yang penting. Misalkan kita mau ke hospital, kita mau ke klinik, kita mau belanja barang-barang keperluan sehari-hari, itu pun kita boleh keluar pergi beli barang sehari-hari, tapi itu harus sendiri, nggak boleh rame-rame. Ada beberapa video yang menunjukkan bahwa warga asing yang disebut. Jadi kita itu jangan buat malu, kita harus mematuhi apa yang kerajaan berikan apa yang kerajaan bilang. Kita tidak boleh ke sini, kita tidak boleh ke sana, supaya si virus ini berhasil dilawan gitu. Jadi kita harus harus kompak biar kita bisa kembali normal, kerja seperti biasa, bisa nyari duit lagi, bisa kumpul nongkrong sama anak-anak lagi. Tidak seperti ini ya, mungkin semua orang juga sama rasanya sekarang seperti apa, tapi saran aku diam, sabar, jangan jangan melanggar, jangan nanti rugi sendiri, nanti kalian di penjara, didenda, itu kan rugi sekali menurut aku. Jangan jadikan hal-hal yang seperti ini tuh hal-hal yang sepele sekali gitu loh. Dan itu jelas daripada aku dalam video kali ini. Dan ini adalah sore tanggal 10 April 2020. Jadi biasanya jalan tol ini kan jalan utama di Johor Bahru itu ramai sekali kalau hari-hari biasa. Tapi setelah ada lockdown ini bisa kalian lihat sendiri, lengang. Meskipun ini adalah tem balik kerja, karena kan tidak semua, kebanyakan permis itu ditutup, termasuk kedai-kedai yang tidak penting. Dalam artian tidak penting itu terkecuali seperti restoran, terus kayak seperti kedai runcit itu kan memang tetap buka, tetapi itu dibatasi. Seperti pam minyak atau biasa kita ngisi minyak kendaraan itu dibatasi dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Jadi selain itu ditutup, dan itu betul-betul harus kita patuhi, harus kita ikuti apa yang memang kerajaan bilang. Jangan melanggar, intinya jangan melanggar, jangan degil, nanti rugi sendiri kalau degil. Udahlah, penyakitnya seperti ini, kita ya harus sama-sama melawan si virus corona ini. Dan di video kali ini aku minta maaf jika aku ada salah-salah kata. Dan untuk teman-teman yang ada di Malaysia, tetap sabar, karena semua juga sama rasanya seperti ini. Yang penting kita sabar, kita patuhi apa yang sudah kerajaan buat, kita harus mengikutinya supaya kita bisa beraktivitas seperti biasa, kita bisa kerja lagi, kita bisa nyari duit lagi, kita bisa jalan ke sana ke sini, kita bisa shopping lagi. Dan mudah-mudahan video ini ada manfaatnya, dan aku minta maaf jika aku ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, bye.